Horas dan selamat tahun baru bagi kita semua punguan peparan puraja pangau tua siahan do boruna. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari purbakala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan berkat yang melimpah kepada punguan peparan Pangahu Tua Siahan Dohot Boruna di sepanjang tahun 2024. Terima kasih Engkau telah menuntun kami untuk bisa melewati tahun yang lalu. Berikanlah kami hikmat dari Tuhan saja, agar kami mampu meninggalkan hal-hal buruk. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk bisa mendengar dan melihat karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan apa yang baik. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan pakai kami sedemikian rupa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di tahun baru 2025 ini. Kiranya tangan, hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan nyanyian. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian 581, 1 dan 2. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami mengaku bahwa hanya karena
Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Kami mengaku bahwa hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun 2025 ini. Kami menyadari Engkaulah yang memelihara, menjaga dan memberkati peparan pangau tua siahan do Boruna pada tahun 2024 yang lalu. Oleh karena itu, kami memohon kepada Engkau, kasihanilah dan sertailah kami juga pada tahun 2025 ini. Janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Sertailah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan di dalam nama-Mu. Berkati juga firman-Mu yang ditaburkan di dalam hati kami, agar kami dimampukan melalui Roh Kudus untuk mengubah diri kami melalui pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat melakukan hal berkenan di hadapan-Mu. Kuatkanlah kami mematuhi Tuhan di dalam iman, supaya kami dapat bertekun di dalam kehidupan kami. Berkati juga ibadah dan acara syukuran pesta bona tahun punguan peparan pangau tua sian do Boruna dari awal hingga akhirnya nanti. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan nomor 681. Jemaat duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengaku bahwa kasih Tuhan selalu ada di saat kita melintasi waktu yang telah berlalu. Dan pada lintasan waktu tersebut, kita diperkenankan menjalani kehidupan kita. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, maka kuasanya bekerja dalam kita untuk mengubah pikiran dan perilaku kita menjadi lebih baik dan berkenan kepadanya. Ya Tuhan, kasihanilah kami, kuatkanlah kami memperbarui diri kami. Kita meyakini dan menyaksikan
bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Kita diarahkan, dibimbing melalui firman-Nya. Akan tetapi kita menyadari kita tidak setia untuk hidup di dalam firman-Nya. Untuk itu, marilah kita memohon. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ajarilah kami untuk selalu melakukan firman-Mu. Di saat kita telah menyadari kelemahan dan kekurangan di dalam pelayanan dan kehidupan kita, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kelemahan dan kekurangan kita terhadap Dia. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, ku ingsan Engkau selaku berdoa ini hatiku dibuka Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari sungguh banyak perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu melalui ketidaksetiaan kami atas firman-Mu, dan juga melalui segala bentuk kelalaian kami dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Untuk itu, kami mohon, berilah kami pengampunan ya Tuhan, sehingga dengan demikian kami dipulihkan kembali. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392. Marilah kita membaca firman Tuhan
yang tertulis di buku Mazmur pasal 34 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-18. Kita baca secara responsoria. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Panitia Bona Tahun Pangahut Tua Siahan do Boruna Sejabodetabek tahun 2025.
Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar dua syafaat dari Amang Pendeta Marihot Siahaan. Tapaho marohata asa martang yak kita. Martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabang sa dumano gijang. Situlusa dan nahwa porsay hami ama anak do to di perbadia. Mau lihat isturu rohanami Tuhan di bagasa tikyon alanibal gani asin roham di patomo-tomo hami akena komo pinoparni opunami opuraja panghotu asiahan boru doho bere se Jabodetabek. Rodo hami siya di sana walu ali Tuhan marsaor marpungu lamamu jiguarmo do mas padunga tahi do roha asanggiat lam sada rohanami lam hiras rohanami tu akan mangihut lama muji pasang guarmo do tak mangulaw-ulaw na dinggan di tonga-tonga ni ngulunami si ganopari di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huriabe. Tuhan Jehovah di bata hupasatama tuho ulaw nami sa darion siya na mamuka satu na mangujungi anon siya parmingguan doho takka siriburon doho takkalan na asing tarlumubi di pelantikan ni pengurus na baru. Toktong maho na madrohay hami Tuhan. Jongjongi mapungan nami om marhitito di perbadia. Asa sudi mardala reta di bagasan hadameon. Guklas ni roha do paso-paso na siya koy. Hutangin kami ang Tuhan nakadongan nami na suharoro pe di bagasan tikyon. Pataro na sila di bagasan hay paso dola si roha. Asa boy hay marsaor. Lau mamuji pasag guarmo do takka mangula-ulaw nami di bagasan riani roha do lasi roha. Tuhan, marhiti-hiti pesta bonataon nami sa darion, marhiti-hiti parmingguon do taka ulaw na non. Totu hirim beroham rami Tuhan, dia kahasadaon do dia kapasu-pasu. Atong pasu-pasu mahami sa sudina, asanggiat toktong marlasi roha hami, tama hami marlasi roha dia do pamo, do di tonga-tonga ni Portibion. Jalang lupa hami Tuhan, mamuji pasambuk garmona badiyay. Patugu mahaporsyaon nami, patugu parsauran nami, jala tupahi ngulu nami ali Tuhan, asa anggiat paparnya po namion, dapotan akka pacamotan, akka ngulu natama, hamoraon hagabion hasangapon, nasumabay lupa, tuguar mo na badiyay, nasumabay lupa di haporsyaon nami, nasumabay lupa marserep ni roha tuho, jala marroha mauliade. Tuhan, gudang dopi akas Panginoon nami di bagas tikyon. Adong do itong-atongan nami akan nahurang sehat, nahurang hipas pamatang na. Talumubi, huwing atami,
amang opo Carlitos, radang boy apalibastion rap dahot tami, ala diop name, toktong mapargugoy bana, digali ni pamatang na, leon hahipason, paso-paso ng akaubat na pinangan na, asanggia mariti-hiti Tuhan, hipas pamatang na, boy ba na mo siya madapoton akaulawad sa ganopari, do parsoran nami. So ni natuto nami, Dr. Mabi, narap dahot tami di bagai sa tigyon, kubiki kami hurang dotong kesehatan na. Alay marasiro nami Tuhan, alaboy iba na rap dahot tami di ulan nami sa dariyon. Tuhan Jehovah di bata tu akan mangihut tamodikom mapamatang naktodina, toktong pargugoy asang giat lam hipas jala margogo, asaboy toktong parimod-dimod pungan nami, lao paturehon tu akari na mangihut. Sudi matay akan namarsahit sa atong-atongan pungan nami, naro dohot na sabuy ro, manang di dia pinasida ali Tuhan. Tuhan Jehovah sarihom ma asang giat dapotan hamaluman sa nasida asa tama nasida dohop marasiroha nang pegali pamatang nasida apala di bagasatikyon. Tuhan Jehovah upasat tami tuho akka yanakommo akka parsikola siyan tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa manang na di dia pe marsikola nasida di bagasatikyon. Toktong maleon habisuhon ron habistaran. Asa marhiti-hiti ali Tuhan. Dapat nami akka lasiro hatu akka namangiyot dot akka arinatorang. Marhiti-hiti habisuhon ron habistaran. Na nilehom mo to paparni opo nami Raja Pangahutua. Saksonganima kaya nakomo na sa dapok karejo rupe. Tatu di situasi sonari ali Tuhan. Dang murama dapok karejo. Alay maloho patuduhon. Jala marohaihon. Leon hasabaron. Dohot tekak. Asanggian asida. Martangiang jala marjuang mangului karejona. Asa marita iboy tamana sida mangulu marang hanguluhonon na akka naniula na sida. Parbuy naniula na sida tu akara mangihut. Asa unang madili na sida Tuhan, ala di boto na sida, mamuji pasabgar mo, ala ni panarihom mo, diya ka yanakom mo, papara ni opo nami. So ni matuhan, hutangnya ako kami tuho, pamarita nami. Sian natumibo, sian do satu natumoro. Kuboto kami Tuhan Jehovah, bangsa surut negara nami, bahkan dunia di bagasatikyon, mengalami goncangan politik, mengalami goncangan ekonomi. Ya Tuhan kami berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Presiden kami, kepada jajarannya Menteri sampai aras yang terbawah. Tuhan kiranya menolong memberikan hikmat, berikan mereka takut akan Tuhan supaya dalam segala kebijakan mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan belajar kepada Tuhan sehingga mereka beroleh hikmat untuk mengendalikan situasi politik dan ekonomi dan bahkan situasi sosial yang lainnya yang mengalami krisis. Sehingga bangsa Indonesia bisa keluar bahkan menghadapi segala tantangan yang dihadapinya bahkan dari negeri dan juga dari luar negeri. Itulah harapan dan doa kami kepada Tuhan. Demikian juga pada hari ini, setelah ibadah ini, kami akan melantik pengurus yang baru periode yang akan datang. Amang parohai manasida, leoma bisun nasiakway, leoma roha serepon, dohot haringgason, asanggiat nasida sabam dohot sabar, painuinuhon paparan ni opunami, nadong di Jabodetabek bahkan nadong di Sudi di Sanawalu nadong di Portibion. Asanggia satahi sauluan na sila Tuhan. Lau painunuhon, do pature-turehon. Mangamudihok kami tu akara manghihut. Asa lam takas hasaraon nami. Jala lam takas lasiro nami Tuhan. Marhite-hite punguan ni opo nami. Popar ni opo nami. Raja Pangahutuaon. Dang tagamon sugudang akahagalion nami Tuhan. Do hagalion ni akapengurus na ng latikon na. Alepos do rohan nami. Hodo pardinggan basa na sumurong, ubal gado asin roham siya dosa hasalan nami dot akahagalion nami. Alani pastor rami Tuhan Jehovah, na leonom mo do hagugun do abisuhon tu akka pengurus ng lantikon na lao patuloy-tuloy kami tu akka arena mangihut. Songonima akka pengurus nami, periode na salpo, atik tungboha adong nasodohok muse, gawi pengurus na baru, toktong mapalas rohan na sida. Asa unang madili na sida, dohot manupahi manukul-nukuli punguan ni opunamion. Asanggiat mariti-hiti lam gugu, lam tugu parsoran nami
Jalam gugu kami mangulahon ak kaulah nadinggan na tau palas roham doha palas rohani torobjol ma terlumubi palas rohani punguan ni yanak komon. Dang lupa kami manangyakon ak kapenasihat nami paniroi akan tua Tuhan Jehovah molosarong paniroi di sada punguan sigado punguani. Allah ni Tuhan Jehovah upang ido kami tuho di bagasan uduk ni roha. Tuhan berikan orang-orang yang berhikmat, orang-orang tua kami, baik perempuan, baik laki-laki, sehingga mereka menjadi penasihat yang baik bagi kami, yang dapat mendorong kami untuk melakukan yang terbaik dalam punguan kami, dan juga yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutama memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga mendoakan panitia yang telah bersusah payah merencanakan dan juga melaksanakan pesta Bona tahun ini. Tuhan debata leo dinasida seroha. Satu nama rujukan non, manang pembubaran panitia, tung unang adong sian nasida marungutungut, alai marla seroha manasida Tuhan, alanung ngadibain nasida nadingkan tutong-atongan di bunga non. Memang dangarong taktaga mensadong nahumurang, alai leo madi hami toktong rohana marpamuati, asa unang alani gabi adong hasega diak di punguan nami itu akarna mangihut. Bahkan sebaliknya, Tuhan berikan sukacita kepada mereka, semangat yang baru untuk melakukan yang terbaik dalam punguan kami pada hari-hari akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Amang Pendeta STP Siahaan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pendeta kami. Biarlah kiranya beliau memberikan pencerahan melalui firman Tuhan. Oleh karena dasar kasih dan kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu sungguh-sungguh kami pahami. Dan mengakar di hati dan pikiran kami. Sehingga kasih dan kebenaran itu sungguh-sungguh mendorong kami, menuntun kami. Peparani opu nami, opu Raja Pangautuaon, tuak karena mengihut jalan marhiti. Marpabui metotong hatami di ngulu nami. Dohot hasitongan nanilohomo tuhami serion tuak ka arina nangro. Mauliati madihwali Tuhan Jehovah. Pasatami toto maulahi tuho ulon nami serion. Satu namang ujungnya non. Tung unang paluas hami tarila. Alai toktong maleo di hami. Lasiroha marhiti-hiti panurutiomo. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Kami adalah manusia yang berdosa. Di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sama kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa kasih-Mu jauh lebih besar dari kesalahan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Supaya kami layak beroleh curahan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dengarlah syukur dan doa kami ini yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Bukende 792 ayat 1 dan 2. Pasu-pasu rohmu Tuhan,
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu akadongan hupatadaho madiriku au padita STP siahaan peparani Raja Juara Monang nomor 10 Inang Nahwalap, Ratna Korri Diana, Oppo Valeri, Boru Pardidi, Padita Paciu di HKBP Duau, alain waing aktif di sada yayasan penginjilan, Jalamamuka sian COVID 5 tahun nasalpu dilehot Tuhan kesempatan lahopatupah ibadah online ganup hari Minggu, nabuita toto marhite channel YouTube PDT STP Siahan, Manang YBKS Marturia. Kami tinggal di Jati Sampurna Cibubur. Horas madihita saluhutna. Di hari las ni rohau di pertangyangan ucapan syukur ni punguan peparan opu Raja Pangahut Tua Siaha dohot boruna sejabodetabekon. Dipilih panitia do odolan manang tema siakata di debatan atar surat di Kolose 3 ayat 10 opat namadok. Alai digijang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai. Ido rahut ni nasa hari pasot. Di hati Indonesia di dok. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku, tentu dengan tema ini kita semua berharap bahwa kesatuan dan persatuan anggota punguan Pangahut Tua ini semakin hari semakin kokoh diikat oleh kasih Kristus. Tetapi sebenarnya saudaraku, bila kita berbicara tentang kesatuan dan persatuan itu sering gampang-gampang susah. Karena di satu pihak semua manusia menginginkan kesatuan dan kerukunan. Tetapi di pihak lain manusia cenderung tidak berdamai. Bahkan kata ahli sejarah, lebih dari setengah usia dari dunia kita ini dihabiskan untuk perang, dihabiskan untuk tidak rukun. Itulah akibat dosa. Karena si iblis terus-menerus berusaha agar kita manusia ini termasuk pengikut-pengikut Kristus, termasuk akana samarga, supaya kita tercerai-berai agar dia mudah memangsa kita. Dan untuk menyelesaikan itulah saudara-saudaraku, Yesus Kristus anak Allah itu datang ke tengah dunia ini. Karena itulah di Mazmur 133 ayat 1 itu kita diajak agar kita mau duduk bersama asa rabhudul hita. Tetapi tidak hanya sekedar duduk bersama. Adi dok kalak batak gobukan, patapak-tapak kudul asing-asing padohan. Duduk bersama tetapi hatinya saling berjauhan, tidak ada hubungan. Masibuan pikiran Nabi. Unang mania songoni. Tetapi dikatakan harus rukun. Artinya seperti yang dikatakan di dalam ayat kita hari ini Kolose 3 ayat 14 ini. Harus diikat oleh kasih Kristus. Sehingga kita mau bersehati. Ada hati, ada sikap yang saling menyenangkan, saling menghibur, saling memberi, saling mengusahakan kesejahteraan dan kesenangan orang lain, saling menghormati dan saling yang lain. Karena saudaraku, bila kita bersatu, maka kita akan kuat. Kesatuan persatuan itu membuat kita kuat. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan kesatuan dan persatuan kita bisa meraih masa depan yang jauh lebih unggul. Macetakas dunian akau puta na jolo madokoni marhiti upama ni halak bataki. Tapak ngado ratosna rimnitahido guguhna, bukan.
Hata Indonesia madok, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Manangisi hamu dong aku anak ni pangobak di balige doau. Molosada tabbasadai. Dakkola duai, dakkola tolui, alai boy dui gabe 5, gabe 6. Ido na taida molo marsiada pari hita buka. Pitor sumali do tabbani gogota. Ketika kita melakukannya bersama-sama, ketika kita bersatu, ada tenaga lain yang datang menjumpai, membantu kita. Ido nanido nga di Mazmur 133 ayat 30. Ayat tului, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ketika kita duduk bersama, rukun diikat oleh kasih, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Maka kita memperoleh kekuatan yang baru. Saudara-saudaraku, ini sangat perlu, terutama menghadapi masa depan. Tantangan di zaman digital ini semakin besar. Zaman digital ini membawa makin banyak masalah, makin banyak tantangan. Di zaman ini persaingan semakin ketat. Mulu najolo tamma SD pingaboy mangarat to Jakartaon. Aladak pola gudang saingan. Alain waing estolu pe gudang ko na menganggur. Karena persaingan yang begitu keras sekali. Dan terkadang persaingan itu tidak mulus tetapi sering berjalan dengan kekotoran. Untuk itulah saudara-saudaraku, kita harus bersatu supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin teguh. Segala persoalan apapun akan bisa kita hadapi bila semua punguan ini bersatu di dalam kasih Kristus. Amin. Bila kita mau saling mengasihi, bila kita mau saling mendukung, bila kita mau saling mengulurkan tangan untuk membantu, semuanya peparan pangahut tua ini akan mampu meraih masa depan yang lebih unggul. Agar peparan Raja Pangahut tua ini berhasil meraih keunggulan di masa depan, kunci utamanya adalah bersatu, saling mengasihi di dalam Kristus. Olo dohamung, pasti iya. Karena sebaliknya, bila kita tidak rukun, molo masih buat leheng ngabi hita, bila kita masing-masing menonjolkan egonya, maka kita akan hancur lebur. Keluarga kita akan terus berantam sehingga bekerja pun kita tidak semangat, sehingga tidak ada karir, tidak ada keuntungan, pikira pegabe ruduk ma dan dirohata bekarejo. Saya holan natulapo ma. Dia ma ro pasu-pasu tu halak nasongoni bukan. Ikomarsada do hita. Ala adong gonau borak do pedihita halak Batak. Molosanga marbada halak Batak, pitor tadokgo, dang diho, dang diau, tumagod di agayama. Sapala marbada halak Batak, olodo ubiguan ibana siya bigu, buti mabahate. Alay dang adong pangahut tua songonia tehe, ya, dang adong ya teh, saya dau may atehe. Molosoi molo sanga marbada halak Batak terlumubiak kana marhaha maranggi pitor jo tarok tabigi hata nama dok pajupang di tanorara mahita inna ido HP tanorara pe belum tentu pajupang ayo lo do mapultak kapal terbangnya di gejangan lungilat cotarida bakkena bukan batu itanorara dia mai lulua bukan HP alani hamu kadang tabolok komai di pangido masaunari hita hudul sahudulan alai di bagasa kerukunan ni ihot ni holong ni Kristus supaya kita kuat menghadapi semua tantangan di masa depan itu. Namangihu mahamu kadungan kita diajak juga hidup rukun di dalam kasih Kristus karena kita sekarang hidup di zaman yang sering disebut
zaman yang terlalu narsistik, ya, zaman yang terlalu selfish, di mana manusia semakin mencintai dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Beri kamu jo dak boto dukonan non tikina marpestao kita Pitor Marciado Marcel Fido sudah bukan Marcel Fido, ya. So ibereng be simatuana di Pudina, pokok nga Marcel Fibana itu dalima simatuana bukan ima ala, ya, hanya dirinya saja yang penting, orang lain itu hanya sebagai latar saja. Kita lihat banyak orang sekarang yang mau memperkaya dirinya sendiri dengan menjerumuskan orang lain. Penjual narkotika, judi online, investasi bodong. Banyak orang sekarang semakin ingin dicintai tetapi tidak mau mencintai orang lain. Ingin diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan orang lain. Apalagi akadong aku ama. Ulur wae teh. Ala yang go akka markasiahan dang adok songonya teh. Ya. Karena burju-burju do markasiahan teh. Apalagi helani siahana teh. Ya. Karena burju-burju. Budak kalak holan naik siuluan, alai dangulu mangului halak. Itulah membuat kasih itu semakin dingin. Bahkan kasih sebahagian orang dikatakan sudah berada di bawah titik nol. Dan justru dengan alat-alat digital, alat-alat komunikasi virtual sekarang, justru hubungan manusia semakin lancar, tetapi hubungan personal kita semakin dingin. Namar sari pepe ijabu do halaki, alaidang makatai langsung be, ngasian WA tu WA buti, ya. Siak kamarat tu kamaram mar WA namanya sida. Komunikasinya sangat lancar, tetapi hubungan personalnya sangat dingin. Di situasi seperti itulah kita hidup sekarang. Dan kondisi seperti itu saudaraku membutuhkan kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati itu hanya kita jumpai di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 itu. Dia yang mau mengasihi kita tanpa syarat, dengan kasih yang unkondisional. Dan kasih seperti itulah yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Imam Abbahen lam sisada arsak mahita, sisada roha, masito gua mahita, tuhamajuon, gabe sudema maju, semuanya menjadi manusia unggul. Sehingga punguan marga pangahut siahan, pangahut tua ini menjadi berkat bagi sesamanya dan bagi orang lain. Karena itu saudara-saudaraku, menurut saya sudah saatnya punguan marga seperti ini bukan lagi sekedar wadah untuk berkumpul-kumpul atau arisan lalu makan-makan, dungi marpoco-poco, dungi nyanyi-nyanyi dan segala macam. Denggadui memang denggadui. Kita membutuhkan mulakan apa sonang madok healing go, iya. Punguan tempat arisan marga memang sangat bagus menjadi tempat wadah untuk healing itu. Tetapi saya pikir sudah saatnya kita meningkatkan peran dari punguan marga seperti ini. Ngahuida adong manang napiga punguan marga di Indonesia odoh di Jakarta. Ketika mereka berkumpul di arisan atau di bonataun seperti ini, dang manot torbena gumudang di ulana sida. Tetapi pertemuan ini dijadikan mereka menjadi ajang bursa tenaga kerja. Wadah seperti ini mereka gunakan untuk saling membantu. Mularong napuna informasi bila ada orang yang punya informasi tentang lowongan kerja atau tentang beasiswa baik dalam negeri atau luar negeri, mereka sampaikan itu di punguan seperti ini. Kepada mereka yang belum bekerja, kepada mereka yang ingin memulai usaha,
diinfokan di sana sehingga mereka bisa saling membantu. Ada yang membantu untuk mencarikan kerja, ada yang membantu untuk meniti karir, ada yang membantu modal untuk tanpa bunga untuk memulai usaha. Bahkan saya pernah dengar di Pungua Songonon di Dok Nasida Songonon. Hei anak-anak muda, anggota Poparan Neoputa Nina. Sekali 3 bulan mereka melakukan diskusi bisnis. Sekali 3 bulan. Sehingga anak-anak mudanya itu sejak dini sudah dipersiapkan oleh Punguan Marganya untuk menjadi manusia unggul. Mereka dilatih dalam Punguan Marga seperti ini untuk saling membangun, saling menguatkan. Jala marhite-hiteima, maka anak-anak muda siahan pangahut tua ini akan rindu untuk berkumpul, akan rindu untuk bertemu di dalam Punguan Marga seperti ini. Karena di sana mereka merasa ditantang, ada tantangan yang dihadapkan kepada mereka. Dan di sana mereka memperoleh manfaat yang besar. Mabia rau anggohola marpoco-poco nama Punguan Marga do arisan. Dangulu biotok kinay anak kotaon robe tu aka Punguan na Songono. Angko Songonido tumago mahita di Jawa mahita marpoco-poco nina. Karena itulah saya kira Punguan ini dalam menunjukkan kasih Punguan itu, maka peran Punguan ini harus benar-benar ditingkatkan. Dan semuanya itu pasti bisa kita lakukan hanya bila di antara kita ada kasih Kristus, ada hidup yang mau duduk bersama, tetapi duduk bersama di dalam kerukunan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana membangun hidup rukun? Pasti yang pertama dan terutama adalah kasih dari Tuhan Yesus itu. Dan kita tahu kasih itu menutupi semua kesalahan. Dan yang merusak kerukunan kita adalah bila di antara kita masih ada dendam. Bila kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi kasih itu terutama mau mengampuni, kasih itu mau memaafkan, bahkan kasih itu mau mengasihi sampai terluka seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih itu tidak mendendam. Kasih itu membuang semua sakit hati. Kasih itu mau berkorban sehingga dia mau menerima orang lain apa adanya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin sekali ilustrasi ini, cerita ini bisa membantu kita. Saya sangat suka walaupun mungkin sudah banyak yang mendengar cerita ini. Saya dapat dari sebuah tulisan mengatakan begini. Seperti biasanya si istri membakar roti untuk makan malam suaminya. Tetapi entah kenapa mungkin karena si ibu itu sudah sangat capek bekerja sepanjang hari itu. Sekali ini roti itu gosong. Dan itu dilihat oleh anaknya. Anaknya itu berpikir, wah ini ayahku ini pasti marah besar. Pasti akan terjadi perang dunia ketiga di rumah ini pikirnya. Tetapi dia tunggu-tunggu, ternyata tidak ada. Justru ketika ibunya meminta maaf kepada ayahnya itu, si ayah itu justru dengan hati yang sangat gembira mengoleskan selai ke roti gosong itu sambil dia mengatakan, gak usah minta maaf sayang. Macai lomodo rohaku mangalang roti gosong mon. Macai tabu ninna amatai. Mendengar itu si anak itu menjadi penasaran. Kok bapakku mau mengatakan senang, enak memakan roti gosong.
Lalu karena penasarannya sebelum ayahnya pergi tidur, si anak itu tanya bapaknya, "Pak, benar dulu, jujur dulu, jujur dulu Papa. Kok Bapak bilang roti gosong mama itu enak sekali?" Alaya hamaidok bapak naing. Bapaknya mengatakan begini, "Nak, ibumu itu sangat lelah bekerja seharian ini. Lagi pula, nak anakku dengarkan baik-baik. Sepotong roti gosong tidak akan pernah bisa menyakiti hati siapapun bila dia tidak membiarkan dirinya tersakiti. Sepotong roti gosong tidak akan pernah bisa menyakiti hati siapapun bila dia tidak membiarkan dirinya tersakiti." Karena itu saudara-saudaraku, ahli-ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa sakit hati itu bukanlah karena orang lain. Tetapi sakit hati itu adalah respon kita terhadap stimulus yang datang dari luar diri kita. Karena itu yang membuat kita sakit hati sebenarnya bukan orang lain, bukan peristiwa di luar kita. Tetapi yang membuat kita sakit hati adalah diri kita sendiri, yaitu reaksi kita. Sepotong roti gosong tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun bila dia tidak membiarkan hatinya tersakiti. HP hamu kadongan terlumubiak kadongak kuamat bukankah persoalan sering membesar hanya karena hal sepele, bukan? Ulu holan ala terlebat si pangadong api torgasa-gasao diputari sudi, bukan? Ulu holan ala ni kepengurusan di punguan pitor poca punguan ibu bukan? Dangi? Mata berengi, maaf. Di mana piga punguan margan wayang di Indonesia. Pangahut tua juga hati-hati dengan ini. Ingat, tidak ada siapapun yang tersakiti bila dia tidak membiarkan dirinya tersakiti. Halak Batak peuludo holanalani ihur rihata, ya. Holanalani ihur nihata. Kata-kata yang tidak penting atau kata-kata yang keceplosan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi putus. Bahkan bisa merembet kemana-mana. Saudara-saudaraku, untuk itulah dibutuhkan kasih yang mau berkorban. Sehingga dia mau menerima, mau memaklumi orang lain apa adanya. Sudema punguan, anggota ni punguan, pangahut tuaon madok tu dirinya. Tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh roti gosong. Bila saya tidak membiarkan diri saya tersakiti. Jangan biarkan roti gosong merusak kerukunanmu. Jangan biarkan roti gosong menghilangkan kasihmu. Saudara-saudaraku, melalui cerita tadi kita diingatkan bahwa hidup ini penuh dengan orang-orang, penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna. Hidup ini penuh dengan orang-orang yang penuh dengan roti gosong. Bila kita menghadapinya, menyikapinya tanpa kasih, itu akan membuat persaudaraan kita, pernikahan kita, perhaha maranggion kita, punguan marga kita menjadi hancur lebur. Karena itulah hari ini semua peparan pangahut tua ini diingatkan, mari pupuk terus kasih persaudaraan itu. Karena kasih itu sabar, mau menerima kelemahan, mau menerima roti gosong orang lain, bahkan mau mengubah kesalahan orang lain itu menjadi kebaikan. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ini masalah. Toropado halak naing mabalos. Kebanyakan orang ingin membalas ke setiap kesalahan orang lain. Itulah yang membuat kasih itu semakin hilang, semakin dingin, bahkan berada di bawah titik nol. Karena ingin membalas. Molo subui 50,
nanggo pala sada-sada seri ninna. Dan hebatnya saudaraku, dengan munculnya dunia digital sekarang, dengan munculnya media sosial yang luar biasa ini, itu turut menyuburkan budaya membalas ini. Media digital sekarang digunakan untuk membalas, digunakan oleh golongan-golongan baik di huria, di ekonomi, di bisnis, di politik. Karena itulah banyak orang menyewa buzzer itu menjadi alat mereka untuk membalas dendam dengan membuat berita bohong, berita hoaks, berita fitnah, dengan black campaign, pembunuhan karakter, hanya ingin membalas. Molo masa songoni di punguan, gabe pocama, hancur lebur rumah. Itu membuat kita semakin lemah. Saudara-saudaraku, roti gosong, kekurangan, kelemahan sering terjadi dalam rumah tangga kita, sering terjadi di punguan marga kita. Kepada anak-anak muda terutama, jangan pernah bermimpi saudara akan menemukan pasangan yang sempurna, yang tanpa roti gosong. Jangan pernah bermimpi akan mendapatkan mertua yang tanpa kekurangan. Dohot dihita piakan abatua, sotung marnipi hita, saya dapat hita parumai dohot hela, na tanpa roti gosong. Itu hanya ada di dunia mimpi saja. Itu hanya ada di dunia dongeng saja. Tetapi persekutuan kita selalu ada orang-orang dengan roti gosong. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Naguda nga songon ya kasimatua, naing robahonna parumain nai, asa sarupa doho ibana. Hape hola dunia napi nga berbeda. Dunia ni parumain na nga dunia digital. Bah simatuana pangobak ko pesyak kita bukan? Ngabal si tutube. Gabidang domu, bidang buhi. Jangan pernah bermimpi kita merubah orang lain. Tetapi yang harus kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Yaitu sikap kita sendiri menghadapi setiap roti gosong dari orang lain. Dan kuncinya untuk itu tidak lain tidak bukan. Kita harus mau memiliki dan diikat oleh kasih dari Tuhan Yesus. Sehingga roti gosong dan kelemahan orang lain tidak membuat kita sakit hati, lalu membalas, lalu pernikahan dan persaudaraan kita hancur lebur, tidak. Tetapi dengan kasih persaudaraan, kita akan mau menerima dan mengampuni semua kelemahan orang lain. Sehingga walaupun kita penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna, persaudaraan kita bisa tetap sehati, sepikir, sisada arsak, sisada lasni roha, saling mendukung, saling menyemangati untuk meraih masa depan yang lebih unggul. Di pasu-pasu Tuhan tamahamusudi, poparan nyo puta nasangapi, Raja Pangahut Tua, siahan pangahut tua. Amin martangiang mahita. Mauliate madihatam Tuhan. Hasi roham marhite ulau lasni rohas adarion. Laptakas masude poparan ni Raja Pangahut Tua siahanon. Olo di ihot holong ni rohami. Gabe holong mi mamangihot nasida sama nasida. Gabe olo nasida rap hudul. Alay di bagasan kerukunan. Dungi olo manasida rap masih haehean. Saling menyemangati, saling menopang, saling mendukung, laho meraih
masa depan yang unggul. Urupi Tuhan, unang loas, sibulis mamula-mula holong ni rohana sida. Masih haholongan maganu pripe, masih haholongan manamarhaha maranggi, namarhula namarburu, masih haholongan manasahuta, masih haholongan manamartetangga. Imamabaheng gabi semangat jalagok las ni rohana sida meraih masa depan na dumengka. Hutang yakok kami tujulum, molo tung lomoro ham huelik kami ho Tuhan. Patubu ma siap peparan ni raja pangahut tuaon. Akan aboy gabi pemimpin di tonga-tonga ni bangso, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni masyarakat. Akan aboy mabuan goar na uli, di goar ni opunami raja pangahut tua siahan. Jalan aboy mabuak kamuliao di goarmi. Akay anak kon namin nuaing naukudul di akajabatan. Akapu anggota ni punguanon na hudul nuaing di akajabatan na tibbu. Nabuhi gabi pemimpin di tonga-tonga ni bangsoon. Asiroham Tuhan. Tunglehom maroha biar mida Jehovah. Asa mardalan na sida holad di bagasa dalam mi. Marhite-hitei mamaboy gabi tarbarita goarna. Goarna uli. Goarna uli may tu paparan ni raja pangahut tuaon. Mauliati madiho. Urupi ma aka pengurus namin ay baro. Mabahin aka gebrakan inovasi aka kreasi na baro di tonga-tonga ni punguanon. Baik di pungua kasadaonon manang di punguan mar sektor-sektor dohot mar oppu-oppu muse. Asanggiat punguanon boy gabedalan laho patuduhon roha nama si haholongan nama si urupat dinasida. Atong mauliate madiho Tuhan. Tangihom matang yang nami di bagasang guar ni Kristus Jesus. Jalaguar mo ma namar mulia. Amen. Hamo kadungan nung atajalo hatan di debatan waik tapasahat mapiliata tadda nilas ni rohata mau hamo leoteota uhut mared de mahita. Yesus di jolongku
jong mati. Yesus pitolongan, tolong ditangani manubuat, nanti doluku hodong sembahku, tuksona orgalan raboda, Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas madihita masih jalangan madihita doa na dilabuk tabi.